Oke, kali ini kita mau deep dive ke sesuatu yang mungkin deket banget ya sama kamu, atau paling nggak pernah lah kamu alamin. Kehidupan anak kos. Iya, ini topik klasik tapi penting banget. Betul. Dan sumber kita, ini sebuah laporan riset, jadi benar-benar komprehensif, yang ngulik soal kebiasaan makan mahasiswa perantau. Dan ini bukan cuma soal stereotip mie instan di tanggal tua loh. Bukan sama sekali. Ternyata, di baliknya ada krisis kesehatan yang bisa dibilang tersembunyi. Pemicunya ya keterbatasan ekonomi, fasilitas, sampai tekanan waktu. Jadi misi kita, membongkar kenapa pilihan makanan ini begitu mendominasi dan apa sih dampak nyatanya buat tubuh, berdasarkan data. Oke, mari kita bedah. Menariknya, pola makan ini tuh gejala dari apa yang para ahli sebut obesogenic food environment. Lingkungan yang bikin gemuk gitu ya? Tepat, paradoksnya lingkungannya ini penuh kalori murah yang bikin berat badan naik, tapi di saat yang sama gizinya kosong, jadi memicu kelaparan tersembunyi. Tunggu dulu, pertanyaan paling dasar deh. Kenapa mereka nggak beli sayur atau buah aja? Kan lebih sehat. Apa ini murni soal harga? Nah, awalnya saya juga mikir gitu, tapi ternyata bukan cuma soal harga. Temuan paling krusial dari laporan ini adalah satu hal yang sering kita lupain. Apa tuh? Mayoritas kamar kos itu tidak punya kulkas. Oh, ya juga ya. Bener. Ketiadaan kulkas ini secara fundamental menghilangkan opsi buat nyimpen bahan makanan segar. Sayur, buah, daging, itu semua nggak mungkin. Jadi mau nggak mau, mereka dipaksa bergantung sama makanan yang awet di suhu ruang. Betul sekali. Yang kita tahu isinya pasti tinggi pengawet, garam dan gula. Ini semacam perangkap struktural gitu. Oke, karena mereka kejebak sama makanan awetan, kita bedah deh si juru selamat anak kos, mie instan. Kalau kita lihat isinya, seberapa parah sih? Angkanya jujur cukup mengejutkan. Laporan ini ngutip data spesifik ya. Boleh. Satu bungkus mie sedap soto itu mengandung 1030 mg natrium. Tunggu. 1000 miligram. Iya, 1030. Padahal, batas asupan harian dari WHO itu kan 2000 mg. Gila, itu lebih dari setengah jatah garam seharian cuma dari sebungkus. Tepat. Apalagi kalau anak kos makannya porsi double. Langsung habis jatah garam harianmu dalam sekali makan. Wow. Dan itu garamnya dari bumbu aja atau gimana? Nah, itu dia. Bukan cuma dari bumbu. Ternyata, di adonan mie-nya sendiri itu sudah ada natriumnya. Aduh, saya beneran nggak nyangka setinggi itu. Oke, ini kan pasti ada konsekuensi nyatanya dong buat kesehatan. Tepat. Sangat signifikan. Dan temuannya, mahasiswa yang sering makan mie instan punya resiko hipertensi 6 kali lebih tinggi. 6 kali lipat? Bukan main-main itu. Betul. Itu adalah, bisa dibilang, jalur cepat menuju kerusakan ginjal dan penyakit jantung di usia yang masih sangat muda. Nggak cuma makanan ya, minumannya juga katanya jadi jebakan. Oh iya, Yang kelihatannya sepele gitu kayak teh kemasan atau kopi sachet. benar. Kita ambil contoh teh pucuk harum botol kecil yang 240 ml. Itu isinya 18 gram gula. 18 gram, padahal batas ideal harian dari WHO itu sekitar 25 gram kan? Iya, hampir terpenuhi dari sebotol kecil itu. Gula cair ini licik, karena dia nggak bikin kenyang dan langsung diproses di hati. Nah, ini bisa memicu perlemakan hati. Oh, ini yang menjelaskan fenomena TOFI. Thin outside, fat inside itu ya? Persis, mahasiswanya kelihatan kurus, tapi di dalam organ tubuhnya sudah numpuk lemak berbahaya. Dan ternyata ada satu lagi yang lebih gelap dari sekedar garam dan gula. Ada soal interaksi kimia ya? Ini mungkin temuan yang paling bikin khawatir. Laporan ini menjelaskan potensi terbentuknya benzena. Benzena? Itu kan zat pemicu kanker. Betul, karsinogenik. Senyawa ini bisa muncul dari reaksi antara pengawet natrium benzoat yang sangat umum di minuman kemasan dengan vitamin C. Loh, padahal sering kan minuman kemasan justru diiklankan karena diperkaya vitamin C. Justru itu masalahnya. Dan yang lebih parah, reaksi ini dipercepat oleh panas dan sinar matahari. Bayangin aja botol minuman yang disimpan di warung pinggir jalan atau di kamar kos yang panas tanpa AC. Nah, kondisinya sangat ideal untuk reaksi berbahaya ini terjadi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pilihan makan anak kos ini sama sekali bukan cerminan kemalasan. Bukan. Ini lebih ke respons paling logis terhadap sistem yang serba membatasi. Kantong pas-pasan, nggak ada kulkas, waktu mepet. Ini jadi perfect storm buat krisis kesehatan. Kalau kita lihat gambaran besarnya,
harga murah mie instan hari ini itu sebenarnya utang. Utang. Iya, utang yang nanti akan dibayar sangat mahal lewat biaya pengobatan di masa depan, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh negara. Ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Kalau edukasi makan sehat saja ternyata nggak cukup, karena selalu mentok di realitas ekonomi dan fasilitas, solusi di level sistem apa sih yang sebenarnya paling mendesak untuk melindungi kesehatan satu generasi ini?